luar biasa sekali nih Bu Yani. Apa yang dari tantangan demi tantangan, Ibu Yani bersama keluarga bisa mengubah dan memberikan harapan kepada ratusan anak-anak yang mempunyai penyakit berisiko tinggi. Ada satu lagu yang saya pernah dengar terngiang-ngiang, yaitu Everybody Can Be a Hero. Setiap orang bisa menjadi pahlawan. Gimana itu Bu, dikarang oleh anak yang mempunyai penyakit berisiko tinggi. Anda mau mendengar nggak? Sambutlah mentari dengan semangat pagi, bersihkan hati dan terus berharap lebih tinggi. Warnai hari dan jangan pernah berhenti. Mulailah dengan senyuman, pandang ke depan dan lupakan yang telah lalu. Hiraukan hujan badai yang akan terus menerpamu. Teruskan langkahmu kemanapun kau tuju. Semua berawal darimu. Bangkitlah kembali kalau kau jatuh. Jangan ragu untuk mulai lagi. Everybody can break the wall. Everybody can change the world. Everybody can put a smile on someone's face. Everybody can break the wall. Everybody can change the world. Everybody can put a smile in someone's face. Everybody can be a hero. Buat adik-adik semuanya tetap semangat ya. Saya doain semoga cepat sehat lagi. Adik-adik semua yang semangat terus ya. Kalian semua banyak banget yang menyayangi kalian. Semangat terus. Mudah-mudahan semua yang dijalani hasilnya baik, hasilnya positif, dan semuanya segera diberi kesehatan dan kesuksesan kelancaran. Teman-teman yang ada di komunitas Tovan, semangat untuk adik-adik semuanya, survive, jangan menyerah, pokoknya selalu berjuang untuk menggapai cita-cita kalian semuanya. Everybody can break the wall. Everybody can change the world. Everybody can put a smile in someone's face. Everybody can break the wall. Everybody can change the world. Everybody can put a smile in someone's face. Everybody can break the wall. Everybody can change the world. Everybody can put a smile in someone's face. Everybody can break the wall. Everybody can change the world. Everybody can put a smile in someone's face. Everybody can be a hero. Everybody can be a hero. Gimana Bu? Itu lagu yang luar biasa banget gitu. Karena dalam kegiatan kami ini kan ada donatur, ada relawan, ada orang tua pasien, dan ada juga pasien. Dengan posisinya masing-masing ini sebenarnya kita bisa menjadi pahlawan untuk diri kita dan untuk siapapun. Anak-anak yang sakit bisa menjadi pahlawan bagi dirinya, anak-anak yang sakit bisa menjadi pahlawan untuk keluarganya, para relawan juga donatur bisa menjadi pahlawan untuk mereka. Jadi itu ditulis oleh anak umur berapa Bu? Atau rame-rame? Itu ada salah satu pengurus kami namanya Kak Nana gitu, bareng-bareng sama relawan mempersembahkan sebuah lagu yang dalam banget gitu ya, yang ternyata dalam tayangan dalam satu lagu ini bisa bikin semangat dan gak hilang-hilang karena dinyanyikan terus lalu mereka hafal dan itu melekat di hati. Iya, wow, Everybody Can Be a Hero, lagu yang sangat fantastik sekali karena saya percaya ya Bu Yani, music is the language of love. Dan pada waktu love itu dilihat biasanya memberikan sebuah pengharapan yang positif. Salut nih untuk Kak siapa tadi Bu Yani? Kak Nana dan teman-teman para relawan daripada komunitas Taufan
Bu Yani, saya dengar juga ada 1000 diapers itu ya, kegiatan yang fantastik sampai diberi 1000 diapers. Itu kurang lebih gimana Bu? Apa yang terjadi, apa yang dilakukan dengan 1000 diapers ini? Jadi itu gerakan kami untuk mengajak publik gitu, mengumpulkan dengan hashtag gerakan 1000 diapers. Jadi kenapa diapers gitu kan? Kalau kita lihat satu paknya itu harganya sih sebetulnya nggak mahal gitu ya. Tapi sangat berarti banget. Karena setiap pasien itu banyak yang harus rawat inapnya lama. Lalu kondisinya juga belum stabil dan belum mandiri. Jadi diapers itu sangat berarti. Selain untuk bermanfaat untuk anaknya juga karena bisa menunjang kebutuhan lain. Yang tadinya orang tua harus membeli. Karena udah ada gitu kan, udah ada yang kasih, akhirnya uangnya bisa untuk kebutuhan lain seperti membeli makanan, karena kan rawat inap itu lama gitu, bisa dalam hitungan minggu maupun bulan. Iya. Bu Yani, dalam komunitas Taufan yang kurang lebih 8 sampai 10 tahun ini ya, apa sih yang paling menjadi tantangan utama, tantangan yang rasanya sering terjadi di dalam kehidupan atau komunitas Taufan ini sendiri, Bu? Jadi tantangannya adalah pasien kami tersebar di Jabodetabek. Itu walaupun pasien-pasien dari daerah itu kan mereka juga ada yang kos, ada yang tinggal di rumah familinya. Nah, bagaimana kita memaksimalkan pendampingan ini pada mereka yang tersebar dan jumlahnya banyak banget karena kami tidak ada rumah singgah gitu kan. I see. Nah, di sini peran para relawan tuh sangat membantu. Jadi kan setiap relawan itu ada jadwal gitu. Ada jadwalnya mereka lalu fokus dengan pendampingan yang mana. Nah, dari situ kami dapat informasi-informasi sejauh mana perkembangan kondisi kesehatan mereka. Wow. Jadi kalau kita ngelihat tantangannya memang karena pasiennya anak-anak itu tersebar dari seluruh Jakarta, Jabodetabek, dan kadang-kadang mungkin pindah demi pindah ya. Jadi selain Bu Yani, selain tantangan karena memang lokasi ya, daripada anak-anak yang tersebar di seluruh Jabodetabek itu nggak mudah ya dengan kehidupan di Jakarta, dengan hiruk pikuk dan macetnya ini semuanya. Selain itu apalagi Bu tantangan-tantangan yang mungkin dialami para relawan atau Bu Yani dalam penanggulangan daripada komunitas Taufan ini, Bu? Jadi tantangannya itu yang setiap hari, setiap hari tidak pernah hilang gitu, dari awal sampai dengan hari ini adalah hati kita gitu. Jadi setiap bulan itu kita sudah mempersiapkan budget dan seberapa banyak pasien yang akan didampingi gitu kan. Ada listnya, ada budgetnya, lalu juga ada kriterianya gitu. Tapi kan pasiennya banyak, lalu juga ada pasien-pasien baru yang terus setiap hari itu pasti ada yang kontak kami. Bagaimana kita memprioritaskan mereka, sedangkan mereka dalam kondisi dan keadaan yang gak jauh berbeda gitu. Jadi kalau setiap hari baca pesan dari orang tua pasien dan hati kita tergetar, berarti kan nurani kita terketuk. Sedangkan kita kan punya batas kemampuan. Nah di situ bagaimana memprioritaskannya itu selalu bikin hati ini gimana ya? Jadi Bu, kalau bicara hati ya Bu, kita menyadari bahwa ini anak-anak berisiko dengan penyakit berisiko tinggi ya. Artinya hari ini Ibu ketemu dengan si A, minggu depan sudah nggak ada. Karena kanker, tumor, semuanya kan lifespan-nya pendek ya Bu. Gimana Bu perasaan Ibu Yani, para relawan, si A, si B, si D, kan cuman istilahnya menghitung hari itu Bu. How do you overcome, how do you manage the heart and emotion? Pada saat kita merasa berat, jadi kita harus istirahat sejenak. Walaupun sebenarnya nggak bisa istirahat juga karena pesan masuk itu setiap hari dan setiap saat gitu. Tapi memang kita kan harus sehat ya secara mental gitu supaya bisa memberikan solusi yang tepat gitu. Dan
kondisi seperti itu memang tidak bisa dihindari. Tapi karena belajar dari pengalaman akhirnya kita memprioritaskan mana yang harus difokuskan terlebih dahulu, mana jeda untuk diri kita, untuk para relawan dan semua tim dari komunitas Taufan. Jadi harus pintar mengelola emosi gitu kan, kesehatan mental kita. Salah satunya adalah kami ada ketentuan yang harus disepakati bersama relawan gitu. Karena kondisi ini berat, lalu pada saat relawan bergabung dengan kami adalah mereka mempersembahkan hatinya dan niatnya yang tulus sama mereka, sama kami untuk anak-anak Indonesia. Tapi pada saat perjalanan itu akan banyak sekali hati-hati yang tersentuh. Tapi bagaimana supaya posisi si relawan ini tetap nyaman, jangan terlalu dibebani hatinya dengan kondisi-kondisi yang memang sudah diprediksi di awal gitu. Jadi kami membatasi tidak semua relawan bisa berkontak langsung dengan pasien di luar jadwal visit gitu. Jadi pada saat visit hanya koordinatornya aja, relawan koornya yang berhubungan kontak untuk yang dimaksud dengan kontak ini adalah nomor telepon gitu. Tapi pada saat berkegiatan relawan dan siapapun bebas untuk berkomunikasi. Tapi setelah itu tidak dibatasi untuk berkomunikasi dengan pasien maupun keluarganya. Kecuali memang ada kondisi-kondisi khusus, itu juga memang kesiapan dari relawannya tersebut gitu. Wow. Nama saya Nana, nama lengkap saya Andriana. Di komunitas Taufan, saya adalah sekretaris di Yayasan Komunitas Taufan. Saya ketemu Bu Yani di rumah sakit waktu mau berbagi ketika mau masuk rumah sakit gitu ya, bawa barang-barang gitu. Terus cerita-ceritalah pertamanya awalnya, jadi kenalan, terus Ibu di sini anaknya sakit atau gimana gitu ya. Terus enggak, anak saya baru berpulang gitu. Oh iya masa Bu, turut berduka cita ya Bu, aku pikir gitu ya. Terus ternyata baru berpulangnya tuh 2 bulan, baru beberapa waktu yang lalu gitu. Terus aku mikir, kok bisa ya orang yang baru merasakan kehilangan, kedukaan yang menurut aku tuh berat banget, yang karena anakku juga masih kecil-kecil gitu. Jadi merasa kayak, kok bisa orang yang merasakan kedukaan malah datang ke rumah sakit untuk menghibur orang lain, bukannya dia yang harus dihibur gitu ya. Terus dari situ kayak titik balik banget di hidup aku. Jadi kayak ngerasa kayak selama ini ternyata seumur hidup itu hidupku kayak belum apa-apa gitu dibandingin dia gitu. Lama-lama Bu Yani mencetuskan ide, kenapa nggak kita bikin sebuah komunitas yang kita datang ke rumah sakit untuk menghibur secara rutin gitu, ngajakin relawan-relawan. Terus aku pengen banget, setuju banget. Aku bilang apa aja yang Ibu mau, aku bakal bantu gitu. Perasaannya bergabung di komunitas Taufan gitu ya. Jadi membangun komunitas Taufan bersama Bu Yani dan teman-teman itu menurutku menyenangkan banget, dan kayak Bu Yani selalu bilang, rasanya mengalir aja gitu. Kalau misalnya kita sakit sendirian gitu, terus bosan di rumah, didatangin teman tuh rasanya segembira itu gitu. Ternyata hal-hal yang kecil buat orang lain bisa jadi hal yang besar juga gitu. Jadi benar kata orang-orang, kayak hati yang gembira itu sebenarnya adalah obat gitu ya. Jadi kita merasa gimana caranya supaya kita membuat si anak itu bergembira, supaya tumbuh rasa sehat dari dalam dirinya kita. Perlu dimaklumi juga, pasien itu sangat banyak dan hampir semua pasien di seluruh Indonesia itu dirujuknya ke sini. Kita pernah kenalan juga ya sama dokter-dokter gitu ya. Dokter di Rumah Sakit Apung, tahu kan? Jadi
Dia bilang bahwa seluruh Indonesia ini rumah sakit tipe A dan tipe B itu cuma ada di Jawa. Jadi tipe A yang bisa mengcater penyakit-penyakit berat seperti kanker itu cuma ada 13 di seluruh Indonesia dan hampir semuanya ada di Jawa, semuanya bahkan. Jadi kebayangkah rumah sakit di luar itu cuma ada C dan D di luar Jawa, dan sementara pasien kanker itu tersebar di seluruh Indonesia. Mau kemana mereka kalau misalnya bukan ke sini kan? Menurut saya, apa yang dilakukan Bu Yani sekarang, komunitas Taufan sekarang, itu berkaca persis sama apa yang dirasain Bu Yani pada saat itu. Pengen dikunjungin teman, pengen dihibur, pengen dibantu supaya anaknya merasa terhibur karena orang tuanya pun pasti merasa stres dan penat menjalani pengobatan di rumah sakit gitu ya. Jadi semua yang Bu Yani lakukan sekarang, kegiatan penghiburan anak-anak, kegiatan visit pasien itu semuanya persis seperti apa yang dia mau ketika beliau menjadi orang tua pasien ketika Taufan masih hidup gitu. Aku percaya nggak perlulah kita punya impian yang besar-besar untuk menggapai seluruh pasien di seluruh Indonesia gitu ya. Fokus aja apa yang kita kerjain sekarang dan nantinya pasti kita akan nemuin jalan untuk menggapai ke sana gitu. Bu Yani, Ibu hebat banget. Jadi semua orang pasti merasa terinspirasi sama Ibu, terutama relawan-relawan dan pengurus komunitas Taufan. Ibu orang yang kuat, Ibu orang yang hebat. Sakit-sakit pun Ibu pasti akan terus jalan kalau misalnya perlu berkegiatan gitu ya. Jadi semoga Ibu sehat. Dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan kesehatan dalam hidup Ibu, selalu disayang keluarga, dan Ibu berumur panjang supaya semua kegiatan Ibu bisa terus dilakukan dan dilanjutkan oleh kita semua. Semangat Ibu! You know guys, seringkali kita cuma melihat begitu saja ya, tapi dari pengalaman komunitas Taufan ini saya bisa merasakan begitu banyaknya anak-anak yang sebenarnya mereka punya harapan, tapi oleh karena sakit penyakit dan lain sebagainya, harapan mereka kandas. Thanks God, orang-orang seperti Ibu Yani dan komunitas Taufan ini yang memberikan semangat, nggak cuma semangat ya, tadi visit, lalu support system, lalu melakukan begitu banyak kegiatan program-program yang memberikan semangat. Yuk kita sama-sama partisipasi, dukung dong komunitas Taufan ini. Dan saya percaya Allah akan memberkati setiap apapun yang Anda dan saya lakukan untuk memberikan pengharapan untuk mereka yang rasanya hopeless. Bu Yani, kalau pesan apa sih? Dari sekian lama, 10 tahun, pesan apa yang Bu Yani bisa berikan kepada satu cerita untuk Indonesia ini, Bu? Jadi kebaikan itu akan selalu mengalir, dia akan selalu menemukan jalannya. Tak terbatas oleh waktu, tempat, dan siapa yang dia kehendaki. Salah satunya adalah momen hari ini, di mana saya bertemu dengan Pak Jimmy dan ini adalah merupakan jembatan kebaikan yang mengalir, yang akhirnya mempertemukan kita, yang menjembatani mungkin Anda semua yang ada berada dimanapun untuk bisa lebih memahami seperti apa perjuangan dari banyak anak-anak Indonesia yang selalu memupuk semangat mereka untuk bisa tetap stabil dan bagaimana mereka bisa mengejar cita-cita mereka. Wow, memang kebaikan itu mengalir dan tidak bisa dipaksakan karena itu datangnya dari hati ya. Satu cerita untuk Indonesia, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, ayo kita mengalir bersama-sama karena small is big, it's not about how big, tapi it's all about the heart, dan hati yang mengalir itu dibuat Allah untuk hatinya semakin besar, semakin besar. Dan ini adalah satu bentuk daripada komitmen, satu cerita untuk Indonesia, untuk memberikan platform seperti Ibu Yani dan teman-teman lainnya untuk memberikan pengharapan sekaligus ambil bagian secara langsung untuk membuat Indonesia lebih baik, lebih maju. So, sampai jumpa dalam episode yang akan datang. Terima kasih sudah nonton ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan
lonceng notifikasi. Sampai jumpa di episode yang akan datang.